Oh, kita bahas perempuan. Oke. Gini, gini aja. Kita bahas dua arah tentang perempuan, Bu dosen ya. Ini mahasiswi lawan dosen, bahas tentang keadaan perempuan, posisi perempuan di agama Kristen dan Islam, teman-teman. Sepakat, Yuli? Silakan. Kita Oke, menggunakan pakai data ya, Yuli. Ini data hanya boleh diambil dari Alkitab dan Al-Qur'an, tidak boleh di luar itu. Boleh. Oke, boleh. Ya. Boleh banget. Tidak boleh di luar Al-Qur'an dan Bible. Oke, mantap. No web dan no AI. Iya dong. Sorry, kita nggak pernah pakai AI. Al-Quran dan Bible, teman-teman ya. Ingat omongan dia ya. Hadis dipakai kan? Teman-teman, lihat teman-teman. Dia sendiri yang bilang Al-Quran dan Bible. Sekarang dia bawa hadis. Ini orang konsisten nggak sih kalau ngomong? Bisa spekulasi di situ. Tapi yang jelas kita baca lagi ya. Kita ulangi untuk membacanya. Di IDN Times, pada tahun 2011, Moises Meras Espinoza terlibat dalam pembunuhan ibunya, seorang warga California berusia 42 tahun, Amelia Espinoza. Menurut Moises, dia dan dua orang lainnya mencekik dan menguliti ibunya. Mereka mengeluarkan organ tubuhnya dan memotong mayatnya dengan penggergaji melingkar. Setibanya di apartemen mereka, pihak berwenang menemukan jejak darah mereka di kamar mandi, dan mereka juga menemukan irisan daging di dalam freezer dan kepala Amelia yang terpotong-potong dengan gigi yang dan mata dalam yang keadaan lepas bersama dengan salib terbalik diukir di tulangnya gitu loh. Jadi teman-teman, kita nggak ngerti ini mereka ini kenapa bisa sekeji itu dan sekejam itu. Apakah karena mereka memang terinspirasi dari penumbalan Yesus yang disiksa di tiang salib, atau karena mereka terinspirasi dalam penumbalan anak Daud karena dosa-dosa Daud setelah berzina dengan Batseba, kemudian Tuhan malah hukum menulahi anaknya selama seminggu. Dan apakah gara-gara itu? Kita nggak tahu ya teman-teman ya. Cuman memang tradisi penumbalan di agama-agama tertentu itu memang sudah ada. Dan bedanya adalah kalau saya ya, bedanya adalah teman-teman, kalau agama Yahudi mereka itu menumbalkan lembu, anak sapi, tapi kalau di Kristen malah yang ditumbalkan adalah Tuhannya ya, Tuhannya yang ditumbalkan. Udah di mute dan sama dia. Kalau udah di mute biar saya ya narasi saya teman-teman. Ya, jadi gini ya, teman-teman ya, perhatikan di sini misalkannya kayak gini nih. Tumbal itu artinya apa? Sekali lagi kita sampaikan. Cek di sebelah saya sudah di mute belum? Kalau tumbal sudah di mute, itu artinya ya, jadi tumbal itu artinya adalah sesuatu yang dipakai untuk menolak penyakit dan sebagainya, tolak bala ya. Kemudian di sini kurban, persembahan dan sebagainya untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik. Gitu ya teman-teman ya. Jadi memang penumbalan itu adalah korban. Nah, korban. Jadi Yesus itu apakah korban? Iya, Yesus adalah korban, teman-teman. Korban penebusan dosa-dosa si Yuli. Yuli ini kan dosanya banyak tuh, tapi dia tidak mampu menebusnya. Karena Yuli ini tidak mau, teman-teman. Dia nggak mau bertanggung jawab dengan dosa dia. Maka Yuli itu harus menerima dulu kematian Yesus sebagai penebusan dosanya, supaya dosanya berdamai dengan Tuhan, agar dia tidak lagi dihukum walaupun banyak dosanya di dunia. Maka kalau kalian melihat Yuli ini sedikit barbar, suka menghina pribadi kita, wajar, karena memang dia mungkin sudah merasa bahwa hidupnya itu sudah diamankan oleh Tuhannya dengan darah Tuhannya, begitu. Ini bukan hinaan teman-teman, tapi ini fakta. Kita menggunakan KBBI ya. Nah, jadi teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana konsep penumbalan anak manusia ini ya. Penumbalan anak manusia ini ya, itu saya bingung. Dia minta PK sama saya, tapi dia minta mute suara. Yuli Cahyono, bentar. Yuli. Ya. Kamu minta PK sama saya, tapi kita suaranya di mute. Kamu mau ngapain, Dek? Katanya masih narasi tentang itu. Saya mau nanya tentang perempuan nih satu kali. Oh, kita bahas perempuan. Oke. Gini aja. Kita bahas dua arah tentang perempuan, Bu dosen ya. Ini mahasiswi lawan dosen, bahas tentang keadaan perempuan, posisi perempuan di agama Kristen dan Islam, teman-teman. Sepakat, Yuli? Silakan. Kita menggunakan data ya, Yuli. Ini data hanya boleh diambil dari Alkitab dan Al-Qur'an, tidak boleh di luar itu. Boleh. Oke, boleh. Boleh banget. Tidak boleh di luar Al-Quran dan Bible. Oke, mantap. No web dan no AI.
Iya dong. Sorry, kita nggak pernah pakai AI. Teman-teman, Yuli Bu dosen ini dia menghilangkan esensi dalam dunia akademik. Dia tidak mau memakai situs dan website Dan padahal nggak usah dunia kemana-mana. akademik sekarang sudah. Mulai nyerocos. Saya Kenapa masih sih Yuli? sama dia nyerocos terus. Kita lagi diskusi Lu saja. bilang lu malah diskusi sama gua. Yang minta PK sama gua siapa? Lu atau gue? Kan dari kemarin lu ngejar-ngejar gue. Enggak, sorry, Najis. Tunggu. Yuli, gua nggak pernah ngejar-ngejar lu karena lu bukan pendeta. Ini geli banget ini orang NPD. Yang minta di sini diskusi sekarang siapa? Yang minta sekarang masuk siapa? Kamu atau saya? Ya saya. Ih, nggak tahu diri ini orang. Kemarin Ini orang nggak tahu diri. tidak mau mengakui kawan-kawan ya. Ini junjungan kami Itu Islam dulu. banget ya. Kemarin itu waktu lu gua tantang di tempat room Kak Mary dan lu tolak itu, lu mintanya di room Superboy. Dan sekarang gua lagi bernarasi lu masuk, tapi lu bilang inilah malasnya diskusi sama dia. Yang masuk ke sini lu Bu dosen. Ini kan dosen sehat Ya, nggak sih? Oke, makanya kita. Yaudah kita bahas perempuan aja dari Bible. Ayo dari Bible ya. Ayo. Ya. Boleh. Gimana? Siapa duluan? Uni duluan apa Yuli duluan? Tapi nggak apa-apa Uni. Saya lagi mengumpulkan dalil-dalil di kitab Anda. Ntar ya tentang keadaan perempuan dalam kitab Anda. Katanya pakai Bible. Saya pakai Bible aja. Saya gunakan Bible aja. Tenang Uni. Tenang. Al-Quran dan Bible teman-teman ya. Ingat omongan dia ya. Hadis dipakai kan? Teman-teman lihat teman-teman. Dia sendiri yang bilang Al-Quran dan Bible. Sekarang dia bawa hadis. Ini orang konsisten gak sih kalau ngomong? Tadi lu bilang Al-Quran sama Bible. Al-Quran emang hadis. Berarti lu nggak ngerti bedanya Al-Quran sama hadis. Makanya kalau ngomong tuh belajar dulu Bu dosen. Ini orang makanya terus. Loh, hadis itu kan anjuran agama kamu juga Uni. Loh, hadis bukan Al-Quran. Lu yang bilang tadi kita pakai apa? Lu tadi ngomong apa? Lu tadi ngomong pakai apa? Kalau seandainya pakai masalah agama, lu juga banyak yang bahkan tidak ada di kitab lu dianjurkan di agama lu. Kayak Natal itu emang dari Bible lu? Enggak. Masih orang. Kita tentang perempuan nggak usah lari Natal atau enggak, gua ngasih contoh kalau semua ritual dalam agama lu nggak ada di kitab lu. Ini aneh nih orang. Kristen pakainya Alkitab. Kalau kamu kan pakainya Yaudah. dan hadis. Oke. Agama kamu. Oke. Kalau gua tanya, lu harus jawab pakai Bible nanti ya. Teman-teman. Gini nih orang-orang dia tuh nggak konsisten teman-teman. Dia bilang tadi Al-Quran dan Bible aja. Kenapa? Kita kitab suci dengan kitab suci. Hadis itu bukan kitab suci. Hadis itu pengajaran Nabi Muhammad yang juga disebut dengan wahyu. Dianjurkan di dalam agamamu. Udah gua tanya, lu mau berevisi omongan lu nggak sebagai dosen? Katanya dosen, mau revisi nggak omongan lu sendiri? Katanya cuma Al-Quran dan ini Bible. Ini orang teman-teman emang nggak ngerti dengan apa yang diucapkan, ngakunya dosen. Kayak gini mau lawan saya. Kalau kamu yang ngaku dosen siapa? Saya juga nyerang profesi yang ngaku dosen. Diam, Kenapa lu malu dikatain dosen? Kan lu yang ngaku dosen. Saya mahasiswi, lu dosen. Masa dosen kayak gini kelakuannya ngelawan mahasiswi aja? Oke, bahas. Kalau saya buka mic terus dia ngerocos terus mulutnya teman-teman kayak knalpot ya. Jadi begini, kita diskusi agama, nggak usah sibuk-sibuk profesi saya ya. Minimal profesi saya nggak pernah VCX sama orang, nggak pernah Kenapa jual jadi minyak malu? kemiri. Ya, belum kalau mau tahu, diskusi, belum diskusi tahu, agama. belum tahu kita jangan-jangan lu jangan-jangan lu pesundal. Karena di agama lu pesundal itu direstui Tuhan. Di agama lu perempuan sundal itu lebih dulu masuk surga. Bisa jadi lu adalah orang yang bersundal karena pengen cepat masuk surga. Kan itu ada kaitannya dengan kegiatannya dengan agama. Bisa jadi lu yang patuh kepada Yesus. Minyak kemiri. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu lu nggak pernah tidur sama laki orang? Emang kita nggak? Emang kalau tidak pernah terbukti lu pernah tidur dengan laki orang, berarti lu nggak pernah tidur dengan laki orang. Jangan-jangan lu sekarang lagi tinggal sama laki orang, Yuli? Ih. Tinggal sama laki Jadi orang ini, kamu. gua tanya sama lu. Lu kalau seandainya ngajak gua diskusi, lu berani nggak memperdengarkan suara gua di tamu-tamu lu, di netizen-netizen lu, berani nggak? Kenapa lu mute terus suara gua? Bisa stop nggak? Stop, bisa ngomongnya stop. Bisa stop ngomongnya? Makanya lu kalau seandainya memang fokus diskusi, lu cari data. Sekarang gue lagi cari data, lu ganggu. Harus di mute. Nah,
Ya, saya lagi cari, nggak usah cari-cari data, katanya sudah ahli, minimal di luar kepala, makanya jangan kebanyakan VCX. Ahli Ya. itu lu ya, kita nggak tahu lu sekarang lagi tidur sama laki orang, kita nggak tahu. Jangan-jangan lu nih, gue tunjukin ya, pesunda lebih dulu masuk surga ini. Ini Pesunda junjungan lebih dulu masuk kalian, kerja teman-teman. surga nih. Junjungan kalian, kebanggaan kalian ini, kebanggaan. Dosen gini nih, kok gini kelakuan dosen. Dosen kelakuannya kayak gini. Dosen Ya kan? ini Terus memfitnah. dibawa-bawa dosen. Ini Ada apa dosen. dengan pekerjaan Dosen saya, mahasiswi Uni? kejang. Ada apa dengan pekerjaan saya? Menyerang pribadi. Minimal saya nggak punya Ini rekam jejak yang buruk. dosen. Ya. Kita nggak Ya. tahu, Jangan-jangan lu adalah pesundal. Kita nggak pernah tahu. Ya, dia itu, Nih, ini kita lihat nih ya. dia Di kerja- agama lu itu. Kenapa dia iri nih. dengan profesi Ya, saya? kita Karena liatin dia tidak punya kerjaan. Kerjaannya hanya membahas Kristen. Kalau Nah, nggak bahas inilah orang nggak Kristen. makan. Orang Kristen kalau Kalau saya seandainya nggak bahas tidak kitab mampu, dia, saya tetap bisa tidak mampu makan. membahas agamanya, Nah. dia nyerang pribadi, teman-teman. Nah. Nih, kau tengok itu ya. Bahkan Hanya ini aku aja yakin dari- kau ini dari adalah PK aku kemarin berkata cuma ini doang, kepadamu, teman-teman. sesungguhnya pemungut-pemungut cukai Pemungut-pemungut dan cukai perempuan-perempuan dan sundal nih, hanya itu. perempuan Oke, sundal kita buka hadisnya akan dia. mendahului kamu masuk Teman-teman, ke dalam kerajaan ya, ini Allah. yang saya nggak suka Jadi kita diskusi nggak sama tahu, dia. jangan-jangan Kenapa lu saya sekarang selalu pergi jadi bersundal. superboy? Supaya Jangan-jangan nggak seluruh ngerocos. perempuan Nah, ini, Kristen ini, itu ini. supaya masuk Nah, surga ini. bersundal dulu Ini ya. kayak kamu Jadi nih, kamu perempuan-perempuan pembawa di Kristen sial itu kamu. Ini kata kamu tuh pembawa Yesus, sial lu nih. kata Yesus, Ya. di agama lu lebih Kamu parah tuh lagi kalau nih. mau diskusi Perempuan agama, sudah lebih dulu berdosa diskusi nih. agama. Nih Nggak perempuan usah itu. bawa-bawa profesi saya. Lu dari tadi nggak usah lu so playing Lagi, victim. sebentar. Dari tadi lu nyerang pribadi nih, lihat nih. Sesuatu yang hina, Kata nggak Tuhan perlu lu saya nih. hina lagi, ya. Karena Adam yang pertama Nggak, dijadikan, makanya dia kemudian udah punya barulah kerjaan, teman-teman. Hawa. Kenapa dia terus menyerang Lagi profesi pula saya? Karena dia itu bukan pengangguran, Adam teman-teman. yang Makanya tergoda dia pengangguran, di agama video lu, VCX-nya itu melainkan banyak sekali, perempuan teman-teman, ya. itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Ya kan, Ini nih, biarkan memang dia di bernarasi agamanya dulu, perempuan nanti udah kita lebih dulu lanjutkan dikatakan narasi kita. berdosa. Sebagai orang Kristen, Lagi kita pula tetap harus bukan berhikmat, Adam harus yang tenang. tergoda, Kenapa? melainkan perempuan berisik, diam lu ya. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Dalam agama lu perempuan sudah berdosa sejak semula, makanya Tuhan lu mengutuk perempuan itu melahirkan ditambah rasa sakitnya, karena memang Tuhan lu itu laki-laki, jadi perempuan yang ditumbal jadi korban. Nah belum lagi di agama lu perempuan tuh nggak boleh ngajar. Lu jadi dosen ngapain nih? Kau baca ini, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah Yuli berdiam diri karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Mamanya Yesus menurut kitab elu itu berdosa. Makanya lucunya, karena saking Tuhan lu tahu perempuan itu sejak semula sudah berdosa, makanya Tuhan lu bilang gini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Theos. Makanya Tuhan lu mengambil perempuan sebagai apa? Tumbal dari kejahatan orang yang disebut sebagai laki-laki. Nah, ini dalinya aja. 2 Samuel pasal 12 ayat 14, ayat 11 ya. Kita lihat bagaimana kemudian kesalahan laki-laki diambilkan, ditumbalin yang perempuan. Inilah harga diri perempuan nggak ada di agama lu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu. Tuhannya Yuli mengambil istri-istri orang, dijadikan tumbal atas kesalahan suaminya. Ya, aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Jadi Yuli ini adalah piala bergilir. Kenapa? Kalau suaminya berdosa, si Yuli akan diambil Tuhan, diberikan kepada laki-laki lain. Misalkannya lakinya berzina, si Yuli diambil Tuhan, dikasih ke anaknya, digilirin dia. Kenapa? Memang begitu. Dalilnya begitu nih. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Jadi kalau seandainya Yuli adalah orang yang menyembah kepada Tuhannya Bani Israel, itu nanti kalau suaminya berdosa, berzina teman-teman, dia akan dijadikan tumbal, diambil dia untuk digilir sama laki-laki lain. Nah begitu juga misalkannya kalian lihat di dalam
ayat tutorial cara menjual budak ya. Memang ada dalilnya dalam kitab Keluaran pasal 21 nomor 26. Itu kita akui. Karena apa teman-teman? Si Yuli ini mana mampu berdiskusi teman-teman ya. Ayat 26-nya kita lihat bagaimana kemudian seorang ayah diajarkan cara menjadikan anaknya sebagai budak teman-teman. Ya coba lihat ini. Keluaran pasal 21 nomor 26. Apabila seorang memukul mata, oh bukan gini ya, kita lihat ya. Kita lihat bagaimana menjual budak ya. Kita lihat bagaimana agama Kristen ini adalah Tuhannya sejak semula sudah berdamai dengan perbudakan. Makanya diajarkan cara menjual budak. Apabila seseorang menjual anaknya untuk jadi anak perempuan ya guys ya, yang dijadikan budak itu anak perempuan ya. Apabila kita lihat di sini, apabila anak perempuan dijadikan budak ya, itu dalam kitab mereka tuh ada ya, kitab Perjanjian Lama ya. Kita akan tunjukkan bagaimana agama mereka itu memposisikan perempuan ya, karena perempuan itu memang tidak nggak ada harganya teman-teman ya. Nih kalau kita lihat teman-teman, dan bahkan kalau seandainya dia jadi budak teman-teman, tidak boleh dikurangi upah persetubuhan tubuhnya, tidak dikurangi hubungan badannya itu boleh. Budak itu boleh digauli sama agama mereka. Tapi anehnya mereka ini sok-sok bersih, sementara Tuhannya sendiri mengajarkan tutorial, mengajarkan orang-orang untuk bagaimana cara menjual anak perempuan menjadi budak. Nah, kemudian kita lihat lagi teman-teman bagaimana perilaku Tuhannya kepada perempuan ya. Pertama, Yesus sendiri tidak pernah sangat menghormati orang tuanya. Apa kata Yesus? Waktu Yesus hilang 3 hari 3 malam, Maria kan capek cari itu. Bukannya malah minta maaf sama Maria, tetapi Yesus berkata, "Mengapa kau cari aku? Bukankah aku berada di rumah Bapakmu?" Tidak ada nampaknya bagaimana Yesus mengajarkan menghormati perempuan dan orang tua. Di dalam, bahkan kalau kita lihat, Yesus lebih memuliakan perempuan sundal ketimbang ibunya. Coba perempuan sundal dihukum, dia lindungi, selamatkan. Tapi ibunya, pernah tidak Yesus mengajarkan cara menghormati orang tua dan ibunya di dalam kitabnya? Tidak pernah ada. Silakan kalian cari kalau ada ayatnya. Makanya saya bilang, lucunya teman-teman kita Kristen seperti Yuli ini minta kita diskusi tentang perempuan dalam agama mereka. Loh, agama mereka aja sudah mengatakan perempuan berdosa sejak semula kok. Sudah dikutuk kok dengan cara melahirkan. Jadi bayangkan, kalian melahirkan itu Tuhannya Yuli yang bikin sakit. Tuhan yang menambahkan perempuan itu sakit dalam melahirkan. Kenapa? Gara-gara manusia yang namanya perempuan ini sudah dianggap berdosa sejak semula. Nih ya, kita kasih datanya ya. Perempuan itu dikutuk di dalam kitab Kejadian. Maka kalian akan menemukan bagaimana perempuan dikutuk melahirkan sakit, teman-teman. Dikutuk perempuan itu, nih ya. Sakit di Kejadian. Kalian baca ayat ini, penting banget buat kita supaya kita tidak terjebak dengan tuduhan-tuduhan terhadap ajaran ini ya. Kita lihat di kitab Kejadian. Jadi begini, masa ngakunya perempuan dimuliakan, orang Tuhannya aja menganggap perempuan itu setara dengan guguk. Lalu mereka bilang kami dimuliakan loh nih. Nih tengok nih bagaimana kemudian Tuhan mereka merendahkan perempuan. Nih kita lihat nih. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Tuhannya udah ngutuk perempuan. Nanti kalau si Yuli ini dia misalkannya mau melahirkan, dia birahi malakinya. Rasa sakitnya itu Tuhannya yang nambahin. Kenapa? Karena memang sudah dikutuk sejak semula. Nah, inilah dalil-dalil betapa rendahnya harga diri perempuan di dalam agamanya Yuli. Dan budak-budak itu teman-teman ya. Tetapi jika kalian lihat nih ya. Nih, cara menjual anak menjadi budak diajari nama Tuhannya Yuli. Keluaran pasal 21 nomor 7. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak laki-laki keluar. Ini teman-teman. Jadi memang bagaimana mau mengatakan perempuan dihargai di agama mereka? Di dalam kitab Perjanjian Lama, perempuan itu sudah dikatakan dikutuk melahirkan, sakit melahirkan.
Kristen, kemudian sudah berdosa sejak semula dan tidak boleh mengajar menurut Paulus. Bahkan si Yuli ini teman-teman, ini adalah simbol kejahatan. Vaginanya itu simbol kejahatan di Kristen teman-teman. Dikatakan seperti itu. Dan lucunya ketika vagina dikatakan simbol kejahatan, lucunya di abad ke-6 agama Kristen pernah menyimbolkan luka Yesus seperti vagina. Mari kita lihat teman-teman ya, kalian pernah nggak bahas ini analogi vagina di dalam agama Kristen? Pasti kalian nggak tahu kan? Ini dia teman-teman ya, agama Kristen ini pernah membuat sebuah gambar vulva nih teman-teman nih. Ini kalian baca ini literasinya. Aku penuh literasi guys ya. Ini kalian lihat ini. Katanya perempuan dikutuk melahirkan sakit, tapi agama Kristen pernah di abad ke-6 dulu nih. Ini adalah bentuk vulva. Mungkin beda ya sama Yuli ya. Yuli hitam kali ya. Kalau ini merah teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini teman-teman ya, selama ribuan tahun citra vulva memiliki makna yang mendalam, seringkali tersembunyi dalam budaya manusia, mulai dari ukiran prasejarah hingga keingintahuan abad pertengahan. Jadi kalau simbol vagina itu dijadikan ritual di agama, tapi perempuannya dihina-hina teman-teman, dan bahkan mempengaruhi simbol-simbol agama besar di dunia. Nih, apa yang dulunya merupakan simbol penciptaan dan kekuatan perempuan yang dihormati telah dikaburkan dan terkadang sengaja dihapus oleh dominasi patriarki. Namun jejak ikonografi yang kuat ini masih bertahan dalam seni religius dan abad pertengahan, menawarkan pandangan sekilas yang menarik tentang hubungan kompleks antara tubuh manusia dan spiritualitas. Miss V aja nih, bayangkan ya, vulva merupakan salah satu subjek tertua dan paling umum dalam seni prasejarah di seluruh dunia, dari dinding batu pasir sampai bla bla bla. Pemujaan terhadap vulva itu sudah ada teman-teman. Makanya agama Kristen kalau kita lihat teman-teman ya, itu tidak nih, menariknya agama-agama Abraham tampaknya patriarkil dan mengandung jejak simbolisme vulva. Beberapa ahli berpendapat bahwa vulva Dewi Ibrani dilamakan dengan air di kuil-kuil Yahudi kuno, dan Ka'bah dalam Islam yang dulunya dianggap suci bagi dewa alat ya, diabadikan dalam vulva perak yang disentuh oleh para penjara. Ini tuduhan mereka, padahal yang nyata-nyatanya ada, tidak ada satupun sekolah Islam ini mereka tuduh Hajar Aswad seperti vulva, padahal batu Hajar Aswad itu yang kecil-kecil itu, tapi agama mereka menggunakan simbol vulva di dalam buku doa mereka. Nih, ini nih, lihat nih, ada Kristusnya, ini tanda salib teman-teman. Ini lubang vagina guys, disimbolkan sebagai luka Yesus. Jadi lambung Yesus itu teman-teman pernah digambarkan seperti Miss V, tapi bukan seperti Miss V-nya Yuli. Yang nggak mungkin punya Yuli itu menurut Yuli sama seperti Hajar Aswad, gede lubangnya. Kalau ini kan sempit teman-teman ya. Karena Yuli ini kan, dia kan bisa jadi kan orang yang mengikuti ajaran Kristen, ajaran Yesus, yaitu pesundal lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Bisa jadi dia bersundal dulu, dan kita nggak tahu dia ini udah dipakai berapa kali kan teman-teman. Bukan berarti ketika tidak pernah nampak, ketahuan dia tidak pernah melakukan itu. Sama seperti Yesus tidak pernah terdokumentasi cebok. Apakah Yesus tidak pernah cebok? Kan nggak mungkin teman-teman begitu. Si Yuli adalah orang yang percaya kepada orang Kristen yang mempina aku, lalu mengatakan Ciripa PCS. Padahal kita nggak tahu si Yuli ini pernah dipakai Om Burhan atau tidak. Nah, kemudian kita tunjukkan lagi bahwa memang di agama Kristen dulu di abad ke-6, simbol-simbol tentang vulva ini, vagina ini, Miss V ini sudah menjadi ritual dan analogi. Ya, dan ini ada, dan kalian lihat ini ya. Ini buktinya. Situs ini dari mana teman-teman? Ini dari Science Museum ya. Ini Science Museum. Kalian baca ini. Ini dari jurnal ya. Ini dari Jurnal Science Museum ya, Jurnal Science Museum. Ini gambar Yuli, bukan punya Yuli ya. Nah, mari kita lihat. Tubuhmu penuh luka. Referensi konteks sosial dan penggunaan luka Kristus tuh. Penggunaan luka Kristus di Eropa akhir abad pertengahan. Memang ternyata gambar vagina atau Miss V ini sudah menjadi simbolisasi luka Yesus di abad pertengahan, di abad ke-6. Makanya identik dengan vagina, teman-teman. Ya. Nih, teman-teman lihat nih. Gambar vagina dapat dilihat baik di tempat umum maupun di tempat ibadah. Nih, gambar vagina dapat dilihat baik di tempat umum maupun di tempat ibadah. Sebagaimana lencana hati menampilkan eksternalisasi organ dalam, lencana yang menggambarkan penis dan vulva membuat bagian tubuh yang biasanya tersembunyi menjadi terlihat melalui medium artistik. Oleh karena itu, gambar vagina yang dapat dilihat baik tempat umum maupun tempat ibadah. Dalam kasus lencana ziarah genital dan patung Celanagik, terdapat interaksi antara citra sakral dan sekuler yang menunjukkan batas yang agak tegas antara apa yang kita anggap sakral dan profan. Nah gini, saya berpendapat bahwa ketegangan juga terlihat dalam menggambarkan luka lambung Yesus. Tuh,
Luka lambung Yesus digambarkan seperti mispi, teman-teman. Jadi lucu agama Kristen ini. Giliran perempuannya dihujat, dinista, giliran melahirkan dikutuk Tuhan, tapi mispinya dipakai sebagai simbolisasi keagamaan. Nah, ini lucunya kan, teman-teman. Makanya Yuli ini beda, teman-teman. Dia adalah orang yang konon katanya adalah seorang dosen, tapi nggak ngerti bahwa situs dan website itu boleh dipakai karena kita sudah teknologinya canggih. Nggak ada tuh dosen-dosen saya yang larang kita pakai situs website yang terakreditasi atau yang jelas dari kampus-kampus. Tapi si Yuli ini karena dia tahu kalau kita buka situs maka akan terbongkar segala sesuatu tentang agamanya. Dia larang saya untuk bahas situs. Kenapa? Dia nggak mau saya bawa jurnal ilmiah ini, guys. Ini teman-teman, ini nih. Ini adalah Jurnal Science Museum, ya. Ini Jurnal Science Museum. Di sini dikatakan vagina dari luka Kristus. Nah, jadi kenapa saya bingung dengan Yuli ini? Saya bingung dengan Yuli ini. Dia menganggap perempuan di Kristen itu dimuliakan, tetapi faktanya adalah perempuan sudah dijadikan berdosa sejak semula. Melahirkan, bayangkan ya, laki-laki ini mentang-mentang Tuhannya laki-laki kali Yuli ya. Ketika si Yuli dibuntingin sama laki orang atau laki dia, maka ketika dia bunting itu Tuhannya yang bikin perutnya semakin sakit. Kenapa? Karena memang itu kutukan Tuhan dari sejak semula. Itu ada di dalam kitab Kejadian, teman-teman. Ini loh teman-teman, ini bayangkan aku sebagai perempuan gak tega. Coba kalian baca ini teman-teman. Bagaimana Tuhan yang katanya baik ini firmannya kepada perempuan ini, kepada si perempuan ya Yuli. Kamu perempuan ya Yuli, kecuali kamu laki-laki loh ya. Susah payahmu Yuli waktu mengandung akan kubuat. Ini Tuhan kok kejam banget toh Yuli. Dibuat Tuhan sangat banyak Yuli. Dengan kesakitan Yuli akan melahirkan anakmu. Namun Yuli akan birahi ya. Yuli akan birahi kepada suaminya Yuli, dan ia akan berkuasa atas Yuli. Ini Yuli, kita nunjukin data, bukan nunjukin video Yuli. Yuli bisa nggak sih diskusi? Diskusi dalam, kita kan lagi diskusi rohani Yuli, kan kamu yang pengen begini. Karena juga perempuan itu direndahkan. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan Yuli, perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak laki-laki keluar. Dan Yuli juga harus tahu ya, di dalam kitab Yuli perempuan tidak boleh mengajar. Ini ayatnya Yuli. Nih, ayatnya baca Yuli. Paulus tidak mengizinkan Yuli sebagai perempuan mengajar. Kok Yuli bisa jadi dosen? Perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah Yuli silent, diam diri. Nah, makanya ada istilah yang namanya Hipatia itu teman-teman. Dibun-bun sama orang gereja. Kalian tahu nggak kisah Hipatia? Dia tuh pinter. Dia dibun-bun sama orang gereja teman-teman ya. Kenapa? Karena dia pinter. Karena dulu di abad ke-8 Kristen itu menolak ilmu pengetahuan. Makanya Hipatia itu dibun-bun gara-gara dia itu tidak mau ikutin gereja karena dia cewek pintar. Nah, jadi kita takut nih teman-teman. Kalau orang-orang nih, kalian tahu nggak Hipatia? Ini kisah nyata. Ini tadi aku bawakan data ya, betapa perempuan itu direndahkan. Ini terjadi di Britannica. Hipatia ini adalah seorang filosof perempuan yang dibun-bun sama orang Kristen. Kenapa? Karena pintar kayak Uni Riva. Makanya saya takut terlalu pintar kalau mayoritasnya oten. Bisa jadi kita dibun-bun. Jadi dia ini dibun-bun sama patriark gereja, teman-teman. Kenapa? Karena dia pintar. Nah, Hipatia meninggal seorang matematikawan, astronom, dan filsuf yang hidup di era yang sangat bergejolak pada dalam sejarah Alexandria. Ia adalah matematikawan perempuan pertama yang kehidupan dan karyanya diketahui secara cukup rinci. Hipatia adalah putri Theon dari Alexandria. Dia matematikawan dan dia dibun-bun sama gereja. Kenapa? Karena dia pinter. Jadi dulu ada yang namanya tradisi perburuan penyihir. Perempuan-perempuan itu dibun-bun teman-teman. Dan ini terjadi. Yulinya aja yang nggak tahu nih. Perburuan penyihir. Dia bilang perempuan dimuliakan di agama dia. Itu sejak lu tinggal di Indonesia mungkin. Coba lu dulu tinggal di zaman-zaman Kristen menjadi mayoritas. Ada istilah yang namanya perburuan penyihir. Yang lakuin siapa? Kristen. Ini bukti kalau perempuan itu tidak dihargai, Yuli. Nah, jadi Yuli ini nggak bawa data dari tadi, yang dia bawa justru malah video-video nih. Eksekusi para perempuan
yang dituduh penyihir ratusan tahun lalu masih terasa dampaknya hingga kini. Dan tahukah kalian yang melakukan ini siapa? Ini yang melakukan adalah orang-orang Karesteng, teman-teman ya, orang-orang Karesteng. Dan aku punya data banyak tentang hal ini. Dia bilang di dalam kitabnya perempuan direndahkan. Secara realitas, untung lu tinggal di mayoritas Islam, maka perempuan dihargai. Kenapa? Nah, pendiri kampus pertama, bedanya perempuan di Kristen dan di Islam, teman-teman. Pendiri kampus pertama di dunia itu adalah Fatima Al-Firi. Nih, mana bisa perempuan-perempuan oten itu kalau mayoritasnya oten dan punya kolot pemikirannya itu bisa berkembang. Kenapa? Ya karena dia nggak boleh pinter. Karena Paulus melarang perempuan untuk belajar mengajar. Di Islam tidak. Tolabul ilmu itu adalah milik seluruh manusia, teman-teman ya. Teman-teman, Yuli itu sulit diajak diskusi soalnya. Ya, lihat nih ya. Fatima Al-Firi and Al-Karawiyin adalah universitas pertama yang ada di dunia ini menurut World History Encyclopedia, guys. Di sini dikatakan bahwa Fatima Al-Firi ini adalah Muslim, was a Muslim woman. Nggak ada tuh di dalam Islam itu perempuan dilarang mengajar. Makanya Fatima Al-Firi menjadi pendiri kampus pertama. Ini Bu dosen nggak ngerti ya. Katanya dosen tapi nggak tahu pendiri kampus pertama di dunia itu adalah perempuan Muslim. Perempuan Kristen bisa apa? Jangankan perempuan Kristen, di zaman era kegelapan perempuan yang bukan Kristen dibun-bun, namanya Hipatia. Kayak gini katanya memuliakan perempuan. Yulisi berdusta dalam segala hal ketika menginjili orang-orang. Makanya Yul jangan ikut apa kata Paulus yang mengatakan, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Nggak bagus Yuli begitu. Coba deh jujur. Katanya dosen lawan mahasiswi langsung kejang-kejang, nyerang-nyerang PCS lagi. Begini teman-teman ya. Dulu di abad ke-8 orang Kristen itu mereka kaum Kristiani ini teman-teman ya, oten-oten ini, mereka itu menuduh orang tanpa perlu dibuktikan. Karena bagi dia adalah selagi orang itu dituduh sebagai penyihir dan itu tidak perlu bukti, langsung dibakar hidup-hidup. Makanya si Yuli ini bilang PCS itu jelas fitnah. Bahkan orang yang menyebarkan itu sudah dikejar-kejar polisi sekarang. Tapi orang ini, oten ini nggak peduli dengan itu karena dia nggak butuh bukti. Lagi pula kita nggak perlu jelasin ke dia. Mereka itu mengkonsumsi kebohongan. Kenapa? Karena memang terbiasa dengan dongeng. Nih saya tunjukin kalau mereka itu terbiasa dengan dongeng. Contoh Paulus mengajarkan dongeng ya. Paulus mengajarkan dongeng teman-teman ya. Kita tunjukin bagaimana kemudian mereka ini sudah terbiasa mendengarkan dusta dan dongeng nih. Agama khayalan nanti aku tunjukin teman-teman ya. Lihat nih. Kenapa Yuli itu senang sekali menuduh tanpa bukti? Karena dia memang ngikutin Paulus. 1 Korintus pasal 10 nomor 4. Ini ayat yang menurut tafsir ND teman-teman ternyata dongeng ya. Nih, kita lihat di sini. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Jadi Yuli sudah terbiasa berdongeng, teman-teman. Kenapa? Ya karena memang ada ternyata ajaran dongeng itu di dalam kitab mereka. Ajaran halu juga ada, teman-teman. Baik, kita akan buktikan ajaran halu. Nah, jadi Yuli ini dia tuh pengen pansos sama saya, makanya dia minta supaya PK sama saya. Mungkin dia butuh koin, tapi sok-sok kaya. Mungkin dia butuh koin, makanya dari tadi yang minta PK tuh dia terus loh teman-teman. Dari tadi yang minta PK, tahu nggak kalian? Yang minta PK dari tadi tuh si Yuli. Jadi dia yang butuh koin teman-teman, karena dia tahu kalau dia PK dia dikasih koin sama Kristen, dianggap hebat ngelawan Uniriva. Padahal dia tadi tuh nggak ngomong apa-apa, dia butuh koin banget. Aku nggak pernah lo minta PK dari dia dari tadi loh. Aku justru terima dia masuk ke sini supaya dia diskusi. Ternyata nggak bisa diskusi, nyerocos, nyerang-nyerang pribadi, di mute saya. Ya udah, saya injili aja Yuli sekarang dengan membuka bagaimana kemudian agamanya Yuli ini adalah agama yang berasal dari kata halu, dongeng, dan juga hayalan. Nah, mari kita tunjukin. Pertama adalah kita tunjukin bahwa halusinasi itu apa sih? Nah, halusinasi adalah kondisi. Nih kita pakai alodok ya, teman-teman ya. Ini penting banget buat teman-teman semua ya. Jadi kenapa Yuli ini suka halu? Karena Yuli itu mengikuti ajaran halu. Nih, dari mana aku tahu kalau ajarannya halu? Ini. Jadi halu adalah gangguan persepsi yang menyebabkan seseorang melihat, mendengar atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Halusinasi bisa disebabkan oleh gangguan mental, penyakit tertentu atau efek samping obat-obatan. Dan ternyata orang-orang yang bisa halu adalah
kondisi orang halu ya. Orang halu ya, kita lihat di sini teman-teman. Halu yaitu ini salah satunya. Kondisi apa? 10 kondisi orang yang berpotensi halu, teman-teman. Ini dia. Salah satu kondisinya adalah apa, teman-teman? Memiliki penyakit apa? Penyakit epilepsi. Nih, jadi wajar kalau Yuli ini halu, teman-teman. Jadi penyakit epilepsi. Dan ternyata teman-teman, yang dulu di dalam sebuah situs yang cukup ini ya, namanya itu situs ini nih. Ini teman-teman ya. Nih, kalian tahu nggak? Ini National Library of Medicine. Dan kalian tahu penyakit epilepsi itu penyakit apa? Ternyata itu adalah penyakit Santo Paulus, teman-teman ya. Nih, makanya Euli ini di sini epilepsi. Bertemu dengan saya langsung kejang-kejang nih. Santo Paul disease, ectasia and ecstatic seizures ya. Jadi kalau kita lihat, kita translatekan ke bahasa Indonesia, teman-teman, kita akan melihat penyakit Santo Paul ini dari apa? Ini dari National Library of Medicine ya, teman-teman ya. Di sini ya wajar kalau Yuli ini kejang-kejang. Nah, penyakit Saint Paul di sini dikatakan bahwa Rasul, ini abstraknya ya, Rasul Paulus menderita penyakit kronis. Epilepsi diajukan sebagai hipotesis yang paling mungkin. Tuh, epilepsi. Jadi, epilepsi ini salah satu penyakit menurut Halodoc yang bisa membuat orang berhalusinasi, teman-teman ya. Ini bukan kata saya nih. 10 jenis kondisi yang berpotensi menyebabkan manusia halusinasi. Dan ternyata salah satu bentuk halusinasi ini karena adanya penyakit apa, sayangku, cintaku? Yes. Astagfirullah, epilepsi. Dan ternyata epilepsi ini diderita oleh siapa? Rasul Paulus menderita penyakit kronis epilepsi, diajukan sebagai hipotesa yang paling mungkin. Nah, maka ketika si Paulus ini mengaku-ngaku bertemu Yesus, itu bisa jadi bentuk keepilepsianya karena tidak terbukti. Nah, jadi dan ternyata yang melarang perempuan itu mengajar siapa? Paulus. Di mana dalilnya? Tadi aku udah tunjukin. Maka dengan demikian Yuli harusnya malu, Dek. Sebagai Kristen, Yuli itu tidak boleh ngajar. Jadi ketika Yuli menjadi dosen, itu telah melanggar perintah dari Paulus. Yuli ya sadar diri. Dan perempuan di Kristen itu tidak boleh mengajar, nggak boleh pakai emas, pakai baju nggak boleh mahal-mahal. Yuli pakai baju monja aja ya. Dan perempuan juga boleh kok dijual. Itu dalilnya ada loh. Itu pernah terjadi loh. Mungkin karena malu dengan hal inilah Paulus membatalkan hukum Taurat ya. Bisa jadi kita nggak tahu dengan hal itu ya. Karena Yesus sendiri tidak pernah membatalkan hukum Taurat, teman-teman. Nah, dan bahkan lucunya ketika perempuan direndahkan, dihinakan di dalam agama Yuli, tapi vaginanya dijadikan simbol luka Yesus. Luka Yesus dijadikan simbol misfi. Dan ini lucu sekali gitu loh. Apa maksudnya? Kok begini banget agamanya Yuli, Dek? Nah, jadi ibu dosen, besok-besok tuh kalau ngobrol sama Bunda Gembala ini, yang pertama nggak usah tantrum. Habisnya suka mute-mute Bunda sih kalau Bunda lagi PK. Minta PK sama Bunda, tapi suara Bunda nggak diizinkan didengarkan. Langsung keluarkan dia. Yang minta naik dia, yang ngajak PK dia, yang keluar kejang dia, yang ngasih data Bunda, yang ngajarin Bunda. Dari tadi dia cuma liatin video, nuduh-nuduh PCS. Yuli kenapa sih, Nak? Makanya Yuli banyak-banyaklah bersundal, karena pesundal lebih dulu masuk dalam kerajaan surga. Yuli kenapa sih anak Bunda? Yuli dan Yuli harus ingat, beruntunglah Yuli itu menjadi Kristen karena nggak perlu ngajar. Yuli cuman tunduk patuh kepada suami. Kalau Yuli ditabok sama laki, nggak boleh minta cerai ya, pikul salib ya, Nak. Karena penderitaan itu adalah kasih karunia Tuhan. 1 Petrus pasal kedua nomor 19 ya. Jadi begitu, nggak miskawin banget. Dia bilang aku miskin, nggak punya pekerjaan. Lah yang minta PK dari tadi dia mulu, yang minta PK. Salah lawan kau Yuli, karena kau dosen. Ku treatment kedosenan kau ya. Di agama kau iblis mencobai Yesus. Di agama Islam dosen mahasiswi mencobai dosen ya. Aku mencobai ilmu kedosenanmu. Di agama Islam bukan mahasiswi yang diuji sama dosen.
Kau dosen kuuji, kutunjukkan dalil-dalil di kitabmu. Kayak mana rupanya? Nangis, mencret. Perempuan dihinakan di agamamu, dikutuk melahirkan sakit, dia dikatakan berdosa. Ternyata agamanya halu, dongeng. Nangis kan? Kabur saudara.